Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rizarlah Hilary. Selamat datang nih buat kamu. Ya, selamat datang buat kamu yang baru datang dan baru bergabung di Rizarlah Hilary channel. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Nah, gimana kabar kamu nih? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bagaimana pemanfaatan teknologi AI untuk UMKM agar lebih maju dan semakin berkembang teman-teman. Karena saat ini sedang banyak sekali video yang membahas tentang teknologi ChatGPT ini teman-teman. Jadi saya mengulas ChatGPT ini untuk pemanfaatan kita sebagai UMKM teman-teman. Jadi teman-teman wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Jangan lupa nih mohon di subscribe, like, serta di share agar bisa berbagi manfaat untuk yang lainnya. Oleh karena itu yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, itu video pembuka dari Rizarlah. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah, terima kasih. Yuk kita masuk ke pengantar terlebih dahulu teman-teman. Jadi apa sih itu artificial intelligence? Contoh dan apa sih manfaatnya bagi manusia? Merujuk dari merdeka.com, belakangan ini ramai warganet menggunakan aplikasi dengan fitur artificial intelligence atau kita sebut dengan AI. Misalnya saja pada aplikasi lensa AI, di mana aplikasi edit foto ini menggunakan kemampuan mesin dari AI, di mana AI akan mengelola foto tersebut menjadi lebih bagus. Bahkan yang sedang ramai adalah mengubah foto diri menjadi avatar teman-teman. Jadi AI ini adalah teknologi buatan teman-teman, dan teman-teman pasti secara nggak langsung sudah menggunakan AI ini teman-teman dalam berbagai hal. Nah, akan saya jelaskan secara mendetail lagi teman-teman. Tanya itu teman-teman, TikTok pun saat ini membuat hal serupa dengan kemampuan AI-nya. Pengguna TikTok dapat mengubah fotonya menjadi anime. Kalian pasti pernah nyoba nih. Nah, ini juga ramai dilakukan oleh warganet. Nggak jarang nih model anime ini kerap berseliweran di jagat TikTok teman-teman. Nah, oleh sebab itu banyak kita lihat beberapa aplikasi yang kerap digunakan tahu tentang kebiasaan atau aktivitas yang sedang dilakukan. Nah, disitulah AI bekerja secara sederhana teman-teman. Jadi lebih canggihnya AI juga pernah diterapkan dalam pekerjaan manusia. Menurut Harvard Business Review, salah satunya adalah Deep Patient teman-teman. Jadi Deep Patient ini merupakan AI yang dibuat oleh Fakultas Kedokteran di Gunung Sinai, di mana teknologi kecerdasan buatan ini memungkinkan dokter mengidentifikasi pasien berisiko tinggi bahkan sebelum penyakit didiagnosis teman-teman. Jadi pemanfaatan AI ini sangat banyak sekali teman-teman. Nah, oleh karena itu video kali ini saya akan membahas bagaimana pemanfaatan AI, terutama ChatGPT untuk UMKM teman-teman agar lebih mudah dan berkembang teman-teman. Akan saya jelaskan juga AI yang lainnya untuk membantu kita dalam membuat segala hal yang berkaitan dengan UMKM. Nah, kita masuk ke ChatGPT teman-teman. Di sini banyak sekali youtuber yang membahas mulai dari Dr. Indrawan Nugroho, kemudian ada Virtual Uang membahas tentang AI yaitu ChatGPT teman-teman. Ada yang udah cobain belum nih teknologi AI kecerdasan buatan ChatGPT? Nah, jadi AI ChatGPT ini lagi ramai digunain dan diperbincangkan teman-teman karena kemampuannya dalam mengolah dan memberikan informasi yang sangat cerdas dan cepat teman-teman. Nah, Google khawatir nih, kenapa sih? Karena Google yang merajai mesin pencari saat ini merasa wow, ChatGPT ini benar-benar langsung to the point menjawab pertanyaan yang kita ajukan teman-teman. Jadi benar-benar ChatGPT ini nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakannya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman masih tahu apa sih ChatGPT ini? Jadi saat ini platform yang dirilis oleh OpenAI atau perusahaannya itu memang sedang menjadi perbincangan hangat karena memiliki kemampuan AI yang dianggap mumpuni. Wow, ChatGPT sendiri pada dasarnya merupakan chatbot teman-teman, sebuah program komputer berupa robot virtual yang dapat mensimulasikan percakapan seperti manusia. Nah, meski masih berupa prototipe, tapi chatbot ini berbasis dialog. Ini dianggap mampu menanggapi bahasa alami dan meresponnya teman-teman secara otomatis dengan bahasa alami pula. Bahkan platform ini dianggap sebagai pengganti Google karena bisa menjawab masalah apa saja loh. Penasaran kan? Ya, akan kita coba nanti saya jelaskan dan saya akan coba praktekkan teman-teman. Nah, singkatnya, jadi kecerdasan buatan ini dapat diperintah dengan kata-kata. Instruksinya pun bisa berupa pertanyaan, permintaan untuk sebuah tulisan tentang topik yang dipilih atau sejumlah besar permintaan dengan kata-kata lainnya teman-teman. Nah, meski begitu
Meski begitu, GPT-3 adalah model AI yang terbatas pada bahasa saja. Artinya, tidak bisa nih menghasilkan video, gambar, maupun suara seperti DALL-E 2 teman-teman. Jadi DALL-E 2 ini adalah model kecerdasan buatan yang bisa menghasilkan gambar hanya dengan perintah teks teman-teman. Nah, namun GPT-3 ini justru memiliki kecanggihan luar biasa kelak tentang kata-kata yang diucapkan yang akan ditulisnya teman-teman. Nah, dengan demikian, pada waktunya ChatGPT ini memiliki kemampuan yang cukup luas, mulai dari menulis puisi, menerangkan hal-hal yang ada di alam semesta, hingga menjelaskan mekanika kuantum dalam istilah sederhana, atau menulis makalah dan artikel penelitian lengkap, teman-teman. Nah, sejauh ini, ChatGPT ini memang masih terbatas jika dilakukan dengan perintah yang rumit, namun hanya butuh waktu untuk datang kembali menjadi lebih sempurna, teman-teman. Jadi, kita bisa memanfaatkan ChatGPT ini untuk pengembangan dan kemajuan UMKM, teman-teman. Apa yang ingin teman-teman tanyakan bisa dijawab oleh ChatGPT ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa maksimalkan dan manfaatkan untuk mencari ide-ide tentang bisnis UMKM, teman-teman. Nah, kemudian ternyata AI ini baru berumur 2 bulan loh. Jadi AI ChatGPT ini baru saja dibuka untuk umum itu pada akhir bulan November tahun lalu, teman-teman. Namun sudah mempunyai lebih dari 1 juta pengguna per 20 Januari 2023. Nah, hingga akhir bulan Januari ini ChatGPT baru berumur 2 bulan meskipun baru dikembangkan sejak tahun 2020. Nah, siapa yang mendirikan? Jadi didirikan oleh Elon Musk, teman-teman, yaitu perusahaan pengembang ChatGPT, yaitu OpenAI. Awalnya didirikan oleh Elon Musk bersama Sam Altman pada tahun 2015 dengan modal sebesar 15 triliun, teman-teman. Nah, di tahun 2018 ini Elon keluar dari jajaran petinggi OpenAI karena adanya konflik kepentingan, teman-teman. Jadi Elon Musk ini berusaha merekrut beberapa pengembang OpenAI untuk bekerja di Tesla. Kita tahu ya, ini orang ada di mana-mana. Kemarin ramai di Tesla, kemudian ada SpaceX, dan ternyata ChatGPT ini juga ada bakat atau dari cikal bakal pemikirannya Elon Musk juga, teman-teman. Jadi benar-benar ini orang otaknya ini benar-benar encer banget, teman-teman. Nah, lalu bagaimana ChatGPT ini? Jadi ChatGPT ini dilatih menggunakan reinforcement learning from human feedback. Jadi teman-teman, jadi kurang lebih cara kerja begini. Jadi satu, melatih model dengan bantuan manusia sebagai trainernya, teman-teman. Jadi trainer akan menjadi asisten model untuk menyusun dan membuat respon yang tepat. Data dari trainer ini digunakan untuk menyetel GPT dengan supervised learning, teman-teman. Yang kedua yaitu dengan mengumpulkan comparison data atau melatih reward model dari reinforcement learning, teman-teman. Jadi untuk mendapatkan comparison data, trainer akan melakukan percakapan dengan model. Selanjutnya teks yang dihasilkan oleh model akan di-ranking oleh trainer berdasarkan relevansi, teman-teman. Jadi benar-benar dilatih terus, teman-teman, supaya lebih up to date dan lebih sempurna, teman-teman. Nah, ternyata Microsoft dikabarkan menyuntik dana sebesar 150 triliun. Wow, besar banget, teman-teman. Jadi baru 2 bulan beroperasi, ini sudah mendapatkan banyak tawaran investasi dari berbagai venture capital, teman-teman. Salah satu yang paling royal adalah Microsoft yang dikabarkan ingin menggelontorkan dana sebesar 150 triliun untuk OpenAI, perusahaan pengembang dari ChatGPT ini, di mana investasi jumbo dari Microsoft ini bersifat jangka panjang untuk pengembangan AI ChatGPT yang akan digabungkan dengan produk cloud computing Azure milik Microsoft, teman-teman. Wow, gimana jadinya nih? Kemarin 15 triliun aja udah secanggih ini, apalagi sekarang 150 triliun. Wow, kita lihat saja pengembangannya, teman-teman. Nah, kemudian sebelumnya nih di tahun 2019 dan 2021 Microsoft sudah pernah menyuntikkan dana sebesar 15 triliun untuk OpenAI, teman-teman. Dan ternyata ada 4 perusahaan besar yang sedang berlomba berinvestasi kepada OpenAI ini, teman-teman. Mulai dari Microsoft, Meta atau Facebook ya, teman-teman, Alphabet atau Google, dan juga Amazon, teman-teman. Nah, berapa sih harganya? Saat ini OpenAI diperkirakan menjadi startup baru termahal di Amerika Serikat dengan valuasi hingga 432,5 triliun. Wow. Valuasi ini setara dengan pembangunan IKN yang ada di Nusantara, yang ada di Kalimantan, teman-teman, sebesar 460 triliun. Harganya seharga ibu kota negara nih, guys. Nah, Google ini ketar-ketir, teman-teman. Kenapa? Karena ini Google menganggap keberadaan ChatGPT ini bisa menggantikan mesin mencari Google jika tidak segera direspon, teman-teman. Nah, bahkan banyak pengamat melihat bahwa ChatGPT mampu memberikan respon atau jawaban langsung terhadap pertanyaan, teman-teman. Bahkan sebagian menganggap jawabannya lebih cerdas dan pemasukan pertimbangan dibandingkan dengan pencarian Google, teman-teman. Nanti teman-teman pasti bakal kaget nih kalau yang belum pernah coba bagaimana ChatGPT ini bekerja, teman-teman. Kalau Google itu kan menampilkan link-link. Nah, kalau ChatGPT ini dia langsung menjawab pertanyaannya dengan mengetikkan langsung, teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana videonya, teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara kerja ChatGPT ini?
Bagaimana tidak nih, aplikasi chatbot ini ternyata mampu memahami dialog manusia dan menghasilkan teks yang seolah itu bukan berasal dari sistem komputer ataupun robot teman-teman, melainkan sangat natural layaknya diketik oleh sesama manusia. Wow, kita chattingnya langsung nih guys. Nah, dengan sistem dialog otomatis yang dihasilkan, ChatGPT ini mampu memberikan informasi dan menjawab pertanyaan apa saja melalui chat teman-teman. Bahkan chatbot ini dapat memberi solusi untuk masalah yang rumit secara langsung, mirip seperti guru yang tahu segalanya teman-teman. Nah, di samping kehadiran chatbot bernama ChatGPT ini, platform AI ini sendiri juga dibekali kemampuan untuk mengoreksi tata bahasa, meringkas teks yang sulit, dan mengkonvert kemudian menjadi lebih sederhana teman-teman. Nah, ini perkenalan awal saya dengan ChatGPT teman-teman. Saya katakan hai, dia menjawab hello, how can I help you today? Nah, saya bisa ngomong, bisakah menggunakan bahasa Indonesia? Ternyata dia menjawab, tentu saja. Saya dapat menjawab pertanyaan Anda dalam bahasa Indonesia. Ada yang bisa saya bantu untuk Anda hari ini? Wow, benar-benar seperti manusia ya guys. Nah, akan saya tunjukkan videonya bagaimana ChatGPT ini kemudian mengetik dan menjawab pertanyaan yang saya tuliskan di chatting teman-teman. Teman-teman silahkan saksikan video bagaimana saya menggunakan ChatGPT ini ya. Nah, teman-teman, ini video saya saat saya menggunakan ChatGPT teman-teman. Jadi saya tanya, bagaimana menurutmu UMKM Indonesia saat ini? Apa kelebihan dan kekurangan yang perlu dibenahi? Mereka menjawab langsung untuk ChatGPT ini teman-teman. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan UMKM di Indonesia saat ini. Mohon maaf nih, videonya agak goyang teman-teman. Jadi kelebihan kita sebagai UMKM, pertama, jumlah yang besar. UMKM merupakan kontributor utama bagi perekonomian Indonesia dengan jumlah yang sangat besar dan memberikan sumbangsi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, fleksibilitas teman-teman. Jadi UMKM ini memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan situasi ekonomi dengan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan besar teman-teman. Yang ketiga, keterlibatan lokal teman-teman. Jadi UMKM ini memiliki keterlibatan yang sekuat dengan komunitas lokal, membantu perkuat ekonomi dan memperluas lapangan pekerjaan teman-teman. Dan ini kekurangannya sudah dijelaskan langsung oleh ChatGPT teman-teman. Jadi dia langsung menjawabnya dengan menggunakan chatting. Wow, keren banget ya. Nah, kemudian ini akan saya rangkum teman-teman. Jadi apa saja sih yang bisa dimanfaatkan dari ChatGPT untuk UMKM? Jadi ChatGPT menjawab nih, berikut ada beberapa saran bagi UMKM di Indonesia untuk bisa memanfaatkan saya. Yang pertama adalah untuk membuat konten teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan pembuatan konten di mana UMKM dapat menggunakan saya nih untuk menghasilkan konten berkualitas tinggi seperti deskripsi produk, postingan, blog, dan caption di media sosial teman-teman. Kemudian yang kedua itu pelayanan pelanggan teman-teman. Jadi dengan mengintegrasikan saya ke situs web atau aplikasi pesan mereka, UMKM ini dapat memberi dukungan pelanggan 24 jam dan 7 hari dan menanggapi cepat pertanyaan pelanggan teman-teman. Kemudian yang ketiga katanya nih, penelitian pasar teman-teman. Jadi UMKM dapat menggunakan saya untuk mengumpulkan informasi tentang audiens target mereka, bagaimana pesaing, tren industri yang dapat membantu menginformasikan strategi pemasaran dan pengembangan produk mereka teman-teman. Yang keempat, terjemahan bahasa teman-teman. Jadi UMKM dapat menggunakan saya untuk menerjemahkan konten mereka ke beberapa bahasa. Wow, yang dapat membantu memperluas jangkauan mereka ke audiens yang lebih luas. Yang kelima yaitu tentang pembangunan chatbot teman-teman. Jadi UMKM juga dapat menggunakan saya nih, kata ChatGPT-nya, untuk membangun chatbot yang dapat mempermudah tugas-tugas seperti jadwal janji temu, mengambil pesanan, dan memberikan informasi produk teman-teman. Jadi ini hanya beberapa contoh bagaimana UMKM Indonesia dapat memanfaatkan saya sebagai ChatGPT. Nah, kemungkinannya tidak terbatas dan UMKM dapat berkreasi dan menemukan cara untuk menggunakan saya yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Gila benar teman-teman. Jadi di sini ChatGPT menawarkan dirinya untuk UMKM dengan seperti ini teman-teman, saya jelaskan. Nah, lalu bagaimana sih jenis AI yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM? Saya tanya juga di ChatGPT. Mereka menjawab teman-teman. Jadi yang pertama adalah chatbot teman-teman. Jadi AI yang digunakan adalah chatbot, di mana chatbot ini dapat membantu UMKM dengan memberikan informasi dan menjawab pertanyaan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah tentang analisa data teman-teman. Jadi AI dapat membantu UMKM dalam menganalisa data bisnis seperti ini, pelanggan, pendapatan, ataupun biaya teman-teman. Yang ketiga tentang pemasaran otomatis teman-teman. Jadi AI dapat membantu UMKM dengan memasarkan produk atau jasa mereka secara otomatis dan tepat sasaran. Kemudian yang keempat sistem pemesanan teman-teman, di mana AI dapat membantu UMKM dengan mempermudah proses pemesanan produk atau jasa melalui integrasi sistem pemesanan otomatis. Yang kelima itu tentang prediksi permintaan teman-teman. Jadi AI juga dapat membantu UMKM dengan memprediksi permintaan produk atau jasa mereka dan mengatur stok dan produksi dengan lebih efisien. Kemudian bisa menggunakan untuk rekomendasi produk teman-teman. Jadi AI juga dapat membantu UMKM dengan menyarankan produk atau jasa kepada pelanggan berdasarkan preferensi mereka dan pembelian sebelumnya.
Kemudian ketujuh ada OCR atau Optical Character Recognition, teman-teman. Jadi AI dapat membantu UMKM dengan mengkonversi dokumen scan atau gambar menjadi teks editable dan dapat diproses dengan lebih mudah. Kemudian selanjutnya ada Virtual Assistant, teman-teman. Jadi AI dapat membantu UMKM dengan melakukan tugas-tugas administratif dan mempermudah manajemen bisnis kita, teman-teman. Jadi ini banyak sekali jenis-jenis AI yang bisa digunakan oleh UMKM dan bisa kita manfaatkan dalam berbagai aspek bisnis UMKM, teman-teman. Dan selanjutnya langkah untuk UMKM memanfaatkan teknologi ini. Jadi kata ChatGPT menjawab, berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh UMKM di Indonesia untuk memanfaatkan teknologi dan memajukan bisnis mereka. Yang pertama yaitu adalah tentang belajar tentang teknologi. Jadi nih teman-teman UMKM harus memahami bagaimana teknologi dapat membantu bisnis mereka dan mencari informasi terbaru tentang teknologi terkait dengan bisnis mereka. Nah yang kedua, pemanfaatan teknologi digital, teman-teman. Jadi UMKM harus memanfaatkan teknologi digital seperti website, aplikasi, dan media sosial untuk mempromosikan produk dan jasa mereka, melayani pelanggan, dan menjangkau bisnis audiens yang lebih luas, teman-teman. Yang ketiga, investasi teknologi, teman-teman, langkahnya. Jadi UMKM harus mempertimbangkan untuk berinvestasi pada teknologi yang dapat membantu bisnis mereka berkembang seperti software manajemen bisnis, sistem pemrosesan pembayaran, dan juga chatbot, teman-teman. Nah, yang keempat ada data driven decision making. Jadi di sini UMKM harus memanfaatkan data untuk membuat keputusan bisnis yang informatif seperti menganalisa performa produk dan menentukan target pasar yang tepat, teman-teman. Yang kelima yaitu pelatihan dan sumber daya. Jadi UMKM juga harus menyediakan sumber daya dan pelatihan bagi karyawan mereka untuk apa? Untuk memastikan mereka memahami dan dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, teman-teman. Nah, langkah-langkah ini hanya beberapa contoh bagaimana UMKM Indonesia dapat memanfaatkan teknologi untuk memajukan bisnis mereka dengan penting bagi UMKM untuk semakin berkembang, teman-teman. Nah, kemudian saya tanya lagi nih, bagaimana solusi teknologi untuk UMKM, teman-teman? Jadi berikut adalah beberapa solusi teknologi yang bisa diterapkan oleh UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis, teman-teman. Katanya nih, yang pertama penggunaan aplikasi manajemen bisnis. Gunakan aplikasi seperti QuickBooks, Xero, atau Wave untuk mengolah keuangan dan mengatur bisnis Anda secara efisien. Kemudian sistem pemantauan stok, teman-teman. Gunakan sistem pemantauan stok untuk memantau persediaan produk dan memastikan bahwa Anda selalu memiliki stok yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga yaitu penggunaan software CRM, teman-teman. Di mana penggunaan software CRM ini untuk memanajemen hubungan dengan pelanggan dan mengoptimalkan proses penjualan. Yang keempat yaitu penerapan solusi logistik dan pengiriman. Jadi gunakan solusi logistik dan pengiriman seperti JNT Express, Trip Express, Gojek, dan lainnya untuk mempercepat pengiriman produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian yang kelima, otomisasi proses bisnis. Jadi gunakan alat otomatis bisnis seperti Zapier, FTT, atau Integromat untuk mempermudah dan mempercepat proses bisnis seperti pemrosesan, pesanan, pembayaran, dan juga pengiriman. Kemudian akan ada penggunaan aplikasi pemantauan produktivitas. Jadi gunakan aplikasi untuk memantau produktivitas dan membuat rencana kerja yang lebih efisien, teman-teman. Jadi ini hanya beberapa contoh solusi teknologi yang bisa diterapkan oleh UMKM. Tergantung nih pada jenis bisnis Anda dan kebutuhan Anda. Beberapa solusi ini mungkin lebih cocok diterapkan daripada yang lainnya. Jadi di sini teman-teman, saya coba ngechat GPT dan dijawab seperti ini untuk jawaban chat GPT bagaimana solusi teknologi yang bisa diterapkan oleh UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis. Nah, lalu saya tanya lagi nih, bagaimana solusi strategi pengembangan bisnis UMKM? Dijawab nih sama ChatGPT. Berikut adalah beberapa solusi strategi pengembangan bisnis dan pengelolaan keuangan yang bisa diterapkan oleh UMKM. Yang pertama adalah analisa pasar, teman-teman. Jadi gunakan analisa pasar untuk memahami target pasar, pesaing, dan peluang bisnis yang tersedia. Kemudian yang kedua, perencanaan strategis. Jadi buat rencana bisnis yang detail yang mencakup tujuan bisnisnya apa, strategi pemasaran, dan rencana pengembangan produk. Yang ketiga adalah diversifikasi produk dan layanan. Diversifikasikan produk dan layanan untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkuat posisi bisnis Anda. Yang keempat yaitu tentang manajemen keuangan. Jadi, gunakan teknik perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik untuk memastikan kesuksesan bisnis jangka panjang. Yang kelima adalah analisa biaya dan pendapatan, teman-teman. Jadi, gunakan analisis biaya dan pendapatan untuk memahami laporan keuangan bisnis dan membuat keputusan keuangan yang bijak. Yang keenam, berkolaborasi dengan mitra bisnis, teman-teman. Jadi, berkolaborasi ini seperti vendor, distributor, agen, reseller untuk memperluas jangkauan dan memperkuat posisi bisnis Anda. Yang ketujuh adalah inovasi dan pengembangan produk, teman-teman. Terus-meneruslah berinovasi dan mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mempertahankan posisi bisnis Anda, teman-teman. Jadi ini adalah beberapa solusi strategis pengembangan bisnis dan pengelolaan keuangan yang bisa diterapkan oleh UMKM menurut ChatGPT ini, teman-teman. Canggih juga kan, teman-teman? Bagaimana ChatGPT menjawab pertanyaan saya? Nah, kemudian
bagaimana cara daftar ChatGPT? Teman-teman bisa coba nih. Kalau kamu tertarik menggunakan platform ini, entah untuk menjawab pertanyaan selama ini dibutuhkan atau sekedar seru-seruan atau uji coba nih, sebelumnya kamu harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu ya. Tenang aja nih, chatbot ini bisa diakses secara gratis kok. Hanya saja ChatGPT ini sendiri masih berupa versi beta dan pastinya masih akan terus dilakukan pengembangan lebih lanjut teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah aplikasi yang gratis. Gimana caranya akan saya jelaskan di video ini. Untuk bagaimana teman-teman mendaftar ChatGPT ini dan menggunakannya, silakan menggunakan serius boleh atau mau coba-coba silakan. Tadi sudah saya tunjukkan hasilnya, teman-teman bisa lihat sendiri kan. Nah, caranya pertama teman-teman buka aplikasi browser di PC atau handphone, kunjungi alamat chat.openai.com teman-teman. Yang kedua, pilih sign up jika belum punya akun. Yang ketiga, teman-teman silakan pilih create OpenAI account, kemudian pilih ingin daftar lewat email, boleh akun Google ataupun akun Microsoft teman-teman. Kemudian klik opsi pada bagian for personal use. Setelah itu akun berhasil dibuat, masuk lagi nih ke alamatnya dan login teman-teman. Nah, kamu kini sudah berhasil masuk ke platform chatbot dari ChatGPT ini teman-teman. Silahkan dicoba teman-teman ya. Pasti teman-teman kaget dan ya saya bilang ini easy luar biasa teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman. Bagaimana cara menggunakannya? Jadi setelah masuk ke dalam halaman awal ini, teman-teman silakan nanti ketikkan saja yang ada di kolom ini. Teman-teman mau ketikkan apa pertanyaannya, nanti akan dibalas otomatis oleh ChatGPT teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini cara menggunakan ChatGPT teman-teman. Jadi apabila sudah berhasil melakukan pendaftaran dan tiba di halaman utama situs ChatGPT, kamu sudah bisa menggunakan layanan chatbot yang ada di sana secara bebas dan gratis teman-teman. Dan silakan teman-teman coba bagaimana menggunakan ChatGPT, apa yang ada di pikiran teman-teman, tanyakan ada di ChatGPT dan teman-teman lihat responnya teman-teman. Karena ini berbeda banget dengan Google yang selama ini kita sering gunakan teman-teman. Nah, nantinya nih kamu akan melihat sebuah kolom tadi di bagian bawah halaman utama. Nah, kolom tersebut bisa kamu isi berupa pertanyaan apa saja yang kamu inginkan. Meski layanan chatbot ini menggunakan bahasa Inggris, kamu juga bisa menulis pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Tadi sudah saya contohkan bagaimana saya menggunakan bahasa Indonesia teman-teman. Nah, jangan khawatir nih, jawaban yang diberikan ini dijamin sangat logis dengan tata bahasa yang mudah dimengerti teman-teman. Nah, perlu diketahui juga kalau versi beta ini masih terdapat beberapa kekurangan. Salah satunya itu tetap ada potensi rentan terhadap kesalahan informasi dan bias juga teman-teman. Nah, sebenarnya hal ini juga ditemui sejak versi GPT sebelumnya. Misalnya saat chatbot memberikan jawaban yang salah soalnya teman-teman. Nah, namun karena sistem komputer ini memberikan jawaban dengan bahasa yang begitu yakin, lugas, dan detail, sehingga nggak sedikit nih orang yang dengan mudah mempercayai jawaban yang diberikan teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa recheck juga teman-teman kalau emang ternyata itu salah, ya udah nggak usah dipakai, ini buat coba-coba saja karena emang prosesnya ChatGPT ini masih dalam proses pengembangan teman-teman dan emang baru bulan kemarin November diluncurkan, jadi masih banyak perubahan teman-teman. Nah, ChatGPT ini kamu pun bisa bertanya perihal apa saja, mulai dari berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, permasalahan kesehatan, asmara, teori ilmiah, ataupun pertanyaan sifatnya kompleks sekalipun. Nah, prosesnya juga sangat cepat teman-teman karena hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 detik saja. Jika informasi tersedia, maka generator akan menjawab semua perintah dengan detail dan akurat teman-teman. Seperti yang tadi sudah saya contohkan, bagaimana saya ingin memanfaatkan GPT ini untuk membantu teman-teman UMKM. Saya minta pertanyaan yang mengganjal di pikiran saya dan tadi sudah saya fotokan dan saya jelaskan bagaimana hasilnya dari ChatGPT menjawab pertanyaan saya ini teman-teman. Nah, kemudian ternyata ada juga nih teman-teman AI yang digunakan untuk mendesain teman-teman, namanya designai.com teman-teman. Jadi teman-teman bisa di sini membuat desain, yaitu membuat logo, membuat merek teman-teman, atau membuat video, dan banyak sekali teman-teman, nanti akan jelaskan videonya. Jadi di sini ini juga merupakan AI teman-teman yang namanya design.ai teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat logo secara gratis dan online dan mudah teman-teman, dan caranya sangat gampang sekali teman-teman, bisa teman-teman manfaatkan juga. Jadi kalau ChatGPT tadi kita menjawab dengan chat, nah di sini Design AI ini bisa membuatkan logo untuk kita secara gampang, mudah, dan gratis teman-teman. Saya sudah coba, tadi saya tunjukkan videonya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya nih, di sini kita coba nih, caranya juga sangat mudah sekali. Jadi saya ingin mencoba membuat logo teman-teman tadi, fast, simple, and easy to use tool suite for your needs teman-teman. Jadi benar-benar sangat mudah sekali bagi kita UMKM, karena saya lihat banyak sekali teman-teman UMKM yang bingung nih bagaimana cara membuat logo, bagaimana cara membuat video atau konten. Ini di sini di Design AI sudah saya coba.
Banyak sekali teman-teman bagaimana pemanfaatannya membuat logo, video, banner, dan dalam hitungan menit teman-teman. Dan hasilnya juga saya katakan sangat lumayan bagus teman-teman. Jadi teman-teman nggak repot, nggak bingung, nggak susah, semua sudah disediakan oleh teknologi AI ini teman-teman. Jadi kita tinggal mengkolaborasikan teknologi yang ada. Nah ini video teman penjelasannya. Jadi coba sekarang gratis teman-teman membuat logo, membuat video nih, kemudian macam-macam ya. Ada media sosial juga bisa, atau merubah alih suara. Jadi membuat logo, video, banner, dan mockup dengan AI dalam waktu hitungan 2 menit saja teman-teman. Daftarnya gratis teman-teman. Di sini platformnya sebagai layanan yang menggunakan teknologi untuk memperbolehkan pengguna membuat logo maker teman-teman, bisa buat logo, kemudian video maker, teman-teman bisa buat video juga teman-teman, dari teks ke video untuk membuat artikel, postingan, atau script teks menjadi video yang edit utuh lebih dari 15 bahasa. Kemudian speech maker juga teman-teman, teknologi ini memungkinkan untuk konversi script teks menjadi alih suara teman-teman. Jadi bisa coba bisa membuat dari teks itu menjadi berbagai macam suara teman-teman. Emang karena gratis masih ada beberapa yang harus kita bayar kalau kita menggunakan suara yang berbeda teman-teman. Kemudian bisa membuat juga grafik teman-teman, benar-benar bisa membuat color matcher, kemudian font teman-teman. Jadi font-font yang bagus menakjubkan ini dikombinasikan dengan AI yang ada di sini, membuat kalender juga bisa teman-teman. Daftarnya gratis teman-teman. Jadi desain AI ini lebih cerdas, cepat, dan mudah teman-teman. Jadi menghasilkan ribuan variasi project dengan otomatis, dengan lebih cepat teman-teman. Buat kampanye pemasaran lengkap hanya waktu hitungan 2 menit dengan kecerdasan buatan. Kemudian lebih mudah dengan pengalaman pengguna yang intuitif, membuat desain dapat diakses dan lebih mudah teman-teman. Nah fitur-fitur tambahan juga ada yang berbayar. Nah tapi tadi saya coba yang gratis ini luar biasa, sangat bagus, dan ya worth it teman-teman, sangat bisa digunakan buat teman-teman UMKM. Silahkan coba teman-teman, karena ini sangat mudah, gampang, dan juga online teman-teman. Jadi benar-benar penggunaannya, pemanfaatannya ini sekarang itu kita sebagai UMKM mau nggak mau harus bisa memanfaatkan teknologi ini untuk kemajuan bisnis kita teman-teman. Jadi alat yang sempurna untuk siapa? Untuk tiap jenis konten kreator, baik itu influencer, usaha kecil UMKM seperti kita, kemudian startup, pendidik juga bisa teman-teman. Siapa lagi bisa menggunakan? Banyak sekali perusahaan, agensi juga bisa digunakan karena benar-benar lengkap. Saya katakan tadi ChatGPT itu menjawab ide-ide kita menggunakan chat. Nah di sini desain AI ini kita bisa dibantu dibuatkan konten-kontennya teman-teman, dari ada yang diberikan oleh ChatGPT, kita bikin kontennya. Ini ada testimoni dari beberapa jasa atau beberapa pengguna yang sudah memanfaatkan desain AI ini untuk membuat konten mereka teman-teman. Jadi teman-teman silahkan dicoba teman-teman ya. Semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman. Dan sebenarnya masih banyak lagi AI yang bisa kita gunakan. Teman-teman bisa ketik aja di Google, dan saya fokuskan untuk ChatGPT aja di video kali ini teman-teman. Oke teman-teman, saya doakan semoga teman-teman bisa memanfaatkan, mengkolaborasikan segala teknologi AI yang ada demi kemajuan bisnis usaha UMKM teman-teman. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa nih mau di subscribe, like, serta di share agar bisa berbagi manfaat untuk yang lainnya. Tunggu video-video saya selanjutnya, dan silahkan lihat video-video saya yang menjelaskan tentang UMKM di Rizar Lahilari Channel. Terima kasih atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.